Setelah boros akibat belanja buku dan komik di tahun 2022, selama 2023 itu gue terpaksa harus mengencangkan ikat pinggang. Dan ternyata total selama setahun kemarin tuh gue cuma ngeluarin duit buat belanja buku sebesar sekian. Hey Phyllis, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini mari kita lihat berapa banyak duit yang gue belanjain setiap bulannya buat beli buku dan berapa banyak juga buku yang udah dibaca dari hasil belanjaan tersebut. Gue nyatet pengeluaran untuk beli buku itu di sebuah Google Spreadsheet terpisah seperti ini ya, nggak di Notion lagi kayak beberapa tahun sebelumnya. Kalau kamu lihat di sini ada buku-buku yang harganya 0 rupiah, itu karena emang gue ngeluarin duit. Biasanya buku-buku ini tuh dikirimin dari penerbit atau udah dikirimin dari teman atau hasil nyewa di perpus online. Tapi enggak deng, buku-buku yang gue sewa di perpustakaan itu dicatat di tab terpisah yang ini nih. Dan seperti yang bisa kamu lihat ya, ini daftar buku-buku yang udah pernah disewa di perpustakaan online, dan ternyata lumayan gue bisa ngehemat budget segini banyak dengan menyewa buku tersebut. Itu juga tuh salah satu faktor kenapa tahun lalu pengeluaran gue tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Mari kita mulai dengan melihat pengeluaran belanja buku di bulan Januari. Di bulan Januari itu gue ngeluarin dana sebesar, nah ini dia Januari, yaitu sebesar 117.600 buat beli buku-buku atau lebih banyak komik sih. Ada Juru Masak Para Maiko volume 1-3, terus Flash Girl juga volume 1-3, dan Gastro Nomale ya. Kalau yang Tokyo Killing tidak mengeluarkan dana. Nah dari daftar ini yang udah gue baca itu ada Juru Masak Para Maiko volume 1-3 udah dibaca semua. Terus Flash Girl kayaknya gue cuma baca volume 1 terus nggak cocok sama ceritanya, jadi tiga-tiganya gue unhaul. Untuk yang Gastronomale juga udah dibaca. Jadi dari 7 volume komik yang dibeli 5 udah dibaca. Berarti lumayan ya, ngeluarin duit 117 baca 5 volume komik. Sekarang kita masuk ke bulan berikutnya yaitu Februari. Di sini Februari gue mengeluarkan 0 rupiah alias nggak belanja buku sama sekali, tapi memang ada buku yang dikirimin, jadi sebuah pencapaian. 1 bulan gak belanja buku sama sekali. Sekarang masuk ke bulan Maret ya. Bulan Maret itu gue keluarin duit sebesar 105.500 buat beli one by one-nya Rootware. Itu tuh buku buat baca barengan di klub buku Sofa Literasi. Jadi tentu saja sudah gue baca. Jadi dibeli dan langsung dibaca. Good job. Oh ini ada yang ketuker ya. Dan di Maret itu gue masih ada beberapa buku yang didapat tapi tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Kita masuk ke bulan April. Di bulan April itu gue mengeluarkan dana sebesar 49.000. Itu tuh untuk beli Funicula yang buku kedua, kisah-kisah yang baru terungkap, sama Teka-teki Rumah Aneh. Kenapa murah? Karena waktu itu gue beli pakai tambahan voucher sebesar 100.000. Jadi harusnya sebenarnya 149.000, tapi duit yang gue keluarin tuh cuma 49.000 aja. Dan kedua buku ini tuh udah gue baca, jadi dibeli dan langsung dibaca. Good job Ayah. Kita masuk ke bulan Mei. Di bulan Mei itu keluar dana sebesar 90.000 buat beli buku ini, The Project, yang waktu itu gue belinya di BBW ya, dan bukunya belum dibaca sih. Masih ada di tumpukan TBR. Oke lanjut, di bulan Juni. Bulan Juni itu keluar dana sebesar 0 rupiah juga. Gue gak beli buku apa-apa. Wow, udah 2 bulan dalam 2023 gue gak beli buku apa-apa. Baik, mari kita lanjut ke bulan Juli. Bulan Juli ini keluar dana sebesar 71.700 buat beli buku Lies Hidden in My Backyard yang ditulis oleh Kim Jin Yong. Ini juga buku baca barengan di Sofa Literasi, jadi tentu saja langsung gue baca. Jadi beli langsung baca. Nice. Kita masuk ke bulan Agustus. Di bulan Agustus, oh ini kalau kamu lihat ada tulisannya various title ya. Terus transaction type-nya judulnya sold. Itu waktu gue unhaul besar-besaran ya di bulan Agustus. Terus yang dibeli atau gue keluarin dana sebesar 685.500 buat beli Vermilion Rain, Lightbringer-nya Pierce Brown, Motherhood-nya Minato Kanae, sama Surat Kematian-nya Chow Hao Hui. Dari 4 judul ini yang udah dibaca ada Vermilion Rain sama Motherhood. Ya, beli 4, dibaca 2. Keluar dana 685. Ya so-so lah ya. Kita masuk deh ke bulan September. September juga tidak mengeluarkan dana. Wow,
3 bulan di 2023 tidak beli apa-apa, tidak beli buku. Lanjut ke bulan Oktober. Di Oktober itu belanja atau ngeluarin dana sebesar 95.000. Itu buat beli Yellow Face-nya RF Kuang sama Suicide Note-nya V Asano tapi versi ebook ya di Google Play Book. Makanya harganya cuma 28.000. Dan dua-duanya sudah dibaca, baik Yellow Face maupun Suicide Note. Good job. Kita masuk ke bulan November. Di November itu belanja atau ngeluarin dana sebesar 157.400 dan itu buat beli komik Monster sama buku Layla Tak Pulang. Dan yang udah dibaca baru Layla Tak Pulang. Monster masih ada di TBR. Beli 2 baru dibaca 1 nggak apa-apa. Nah, kita masuk ke bulan terakhir di di 2023 ya. Lumayan banyak nih kalap di akhir tahun. Gua ngeluarin dana sebesar 575.400, hampir sama kayak bulan apa tadi ya? Agustus ya, yang hampir 700.000. Dan ini buku-buku yang gue beli ada Menatap Langit Senja, terus ada Jejak Balak, ada Puebi ya. Terus ada komik Detektif Conan 101, ada komik Spy Family, terus ada Midsummer's Equation-nya Keigo. Terus apa lagi nih? Serigala Betina, Dalam Diri Setiap Perempuan, Membicarakan Feminisme, We Had to Remove This Post, Daisy Breaker, sama The Spa Break. Dan dari daftar ini yang udah dibaca baru Spy Family, Membicarakan Feminisme, Serigala Betina 3, baru 3 yang dibaca. Midsummer juga udah dibaca 4, berarti dari 8 yang dibeli 4 udah dibaca, jadi 50% ya. Nice. Dan ini udah gue totalin jumlahnya ya. Jadi selama setahun kemarin 2023 gue ngeluarin dana sebesar 1947312 buat belanja buku. Lalu kemudian presentase atau perbandingan antara buku yang udah dibeli sama yang udah dibaca. Ini buku aja ya, gue nggak ngitung komik. Buku yang dibeli itu ada totalnya 21 judul dan yang udah dibaca 11 judul. Jadi sekitar 52% dari yang udah dibeli itu sudah dibaca. Good job Ayah. Memang ya, kalau nggak ada duit tuh terpaksa harus menahan-nahan keinginan belanja buku. Gimana dengan kamu? Tahun 2023 udah belanja berapa banyak? Kemarin tuh di tahun 2022 banyak yang nulis komen di video yang ini nih, katanya mau mulai mencatat berapa pengeluaran buku gitu supaya ke tracking berapa sih yang dikeluarin. Nah, coba sekarang di absen berapa banyak yang udah dibelanjain sepanjang 2023, bisa tulis di kolom komen. Dan mungkin lebih detail lagi ya, berapa banyak yang udah dibaca dari hasil belanjaan tersebut. Kalau kamu mau tahu belanjaan buku gue di tahun 2022 dan di tahun 2021 dan 2022, videonya ada di sini dan juga di sini, kamu bisa klik. Tapi sebelumnya jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya.